Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Dorce Yancemalo, mahasiswa dari STKIP Tebula, program studi pendidikan fisika semester 4. Saya akan membahas materi saya tentang pengukuran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pengukuran beserta alat ukur dalam fisika. Yang kedua, menganalisis cara melakukan pengukuran tunggal menggunakan alat ukur panjang seperti penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Teman-teman, sebelum kita masuk pada materi kita tentang pengukuran, mungkin arti kata pengukuran ini sering kita dengar, bahkan sering kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti kita mengukur tinggi badan, menimbang, bahkan menghitung berat massa suatu benda, dan juga kita pernah menghitung waktu lamanya air itu mendidih. Teman-teman, kita langsung saja pada materi kita tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Jenis-jenis pengukuran. Teman-teman, di dalam pengukuran juga kita akan mengenal jenis-jenis pengukuran. Yang pertama yaitu ada pengukuran panjang, yang kedua pengukuran waktu, yang ketiga pengukuran massa. Pengukuran panjang. Kita ketahui bahwa pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, mister, dan mikrometer sekrup. Pengukuran panjang yaitu alat-alat yang disebutkan, yaitu jangka sorong memiliki batas atau tingkat ketelitiannya yaitu 0,1 mm. Yang kedua, mister memiliki batas ketelitiannya yaitu 0,5 mm. Yang ketiga, mikrometer sekrup memiliki batas ketelitiannya 0,01 mm. Selanjutnya yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah merupakan suatu pekerjaan mengamati dan mencatat waktu kerja baik setiap elemen dengan menggunakan alat ukur seperti stopwatch, jam tangan, dan jam dinding. Alat ukur pengukuran waktu juga memiliki batas atau tingkat ketelitiannya masing-masing. Seperti stopwatch memiliki batas tingkat ketelitiannya itu 0,1 sekon. Yang kedua, jam tangan memiliki batas tingkat ketelitiannya yaitu 1 sekon. Yang ketiga, jam dinding memiliki batas tingkat ketelitiannya itu 1 sekon. Selanjutnya yaitu pengukuran massa, di mana kita dapat membandingkan massa benda dengan massa kilogram dengan menggunakan alat ukur seperti yang pertama yaitu neraca sama lengan, yang kedua neraca Ohaus, yang ketiga neraca digital, yang keempat neraca pegas, dan yang kelima neraca lengan gantung. Kita ketahui bahwa alat ukur pengukuran waktu memiliki batas tingkat ketelitiannya masing-masing, yaitu yang pertama neraca sama lengan memiliki batas tingkat ketelitiannya 0,01 gram. Yang kedua neraca Ohaus memiliki batas tingkat ketelitiannya 0,1 gram. Dan yang ketiga neraca digital memiliki batas tingkat ketelitiannya yaitu 0,001 gram. Selanjutnya yaitu 4 neraca pegas memiliki batas tingkat ketelitiannya 0,1 Newton. Dan yang kelima neraca lengan gantung memiliki batas tingkat ketelitiannya 1 ons. Mungkin itu saja materi pengukuran yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.
Yang kedua, Mister memiliki batas ketelitiannya yaitu 0,5 mm. Yang ketiga, Mikrometer Sekrup memiliki batas ketelitiannya 0,01 mm. Selanjutnya yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah merupakan suatu pekerjaan mengamati dan mencatat waktu kerja baik setiap elemen dengan menggunakan alat ukur seperti stopwatch, jam tangan, dan jam dinding. Alat ukur pengukuran waktu juga memiliki batas atau tingkat ketelitiannya masing-masing. Seperti stopwatch memiliki batas tingkat ketelitiannya itu 0,1 sekon. Yang kedua, jam tangan memiliki batas tingkat ketelitiannya yaitu 1 sekon. Yang ketiga, jam dinding memiliki batas tingkat ketelitiannya itu 1 sekon. Selanjutnya yaitu pengukuran massa, di mana kita dapat membandingkan massa benda dengan massa kilogram dengan menggunakan alat ukur seperti yang pertama yaitu neraca samalengan, yang kedua neraca Ohaus, yang ketiga neraca digital, yang keempat neraca pegas, dan yang kelima neraca lengan gantung. Kita ketahui bahwa alat ukur pengukuran waktu memiliki batas tingkat ketelitiannya masing-masing yaitu yang pertama neraca samalengan memiliki batas tingkat ketelitiannya 0,01 gram. Yang kedua neraca Ohaus memiliki batas tingkat ketelitiannya 0,1 gram. Dan yang ketiga neraca digital memiliki batas tingkat ketelitiannya yaitu 0,001 gram. Selanjutnya yaitu 4 neraca pegas memiliki batas tingkat ketelitiannya 0,1 Newton. Dan yang kelima neraca lengan gantung memiliki batas tingkat ketelitiannya 1 ons. Mungkin itu saja materi pengukuran yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.